Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada video yang cukup membagongkan dari Bahar Smith, kaum muslimin. Ya, Bahar Smith ini marah-marah ketika dia sedang mengisi pengajian. Kemudian ada mobil ambulan yang lewat, kaum muslimin. Kemudian perhatian jamaah itu teralihkan oleh mobil ambulan tersebut. Dan kalau menurut kami itu hal yang wajar lah, kaum muslimin, ya. Kalau misal kita sedang konsentrasi dengan sesuatu, kemudian tiba-tiba ada suara atau ada sesuatu yang mengganggu, itu biasanya konsentrasinya buyar, ya, atau konsentrasinya terganggu. Kemudian perhatiannya pun teralihkan dengan sesuatu yang mengganggu tersebut. Itu hal biasa. Itu hal yang biasa, kaum muslimin. Tapi Bahar Smith ini nggak terima, kaum muslimin. Marah-marah. Ya, dia merasa dicuekin, merasa pengajiannya nggak dihargai dan sebagainya. Padahal di sisi lain, Bahar Smith ini pernah ketika dia berada di sebuah majelis, ya, dan posisi dia ini ada di hadapan jamaah, ya, di kursi, ya, di depan jamaah. Yang lain berbicara, yang ada di kursi itu berbicara, menyampaikan sesuatu. Apa yang Bahar lakukan? Tidur, kaum muslimin. Ya, coba. Lebih nggak hormat siapa? Bahar dengan orang lain, ya, atau jamaahnya yang nggak hormat dengan Bahar? Coba. Ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Karena andaikan dulu aku minta pendapat malaikat di dalam memakan buah khuldi, maka malaikat akan menasihatiku agar aku jangan mendekati pohon itu. Kalau Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah. Terdengar ya, ada suara sirine ya. Deketin pohon aja nggak boleh, apalagi memakan. Andaikan dulu aku minta nasihat malaikat, maka malaikat pasti akan menasihatiku. Sayang, dulu aku tidak minta nasihat dan pendapat malaikat, sehingga Allah keluarkan aku dari surga ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nah, coba kaum muslimin, ya, itu ada mobil patwal atau ambulan yang lewat. Tapi sepertinya patwal itu, kaum muslimin, ya, karena ada klakson-klaksonnya itu, kaum muslimin. Ya, jadi pas pengajian, ini pengajiannya di pinggir jalan ini, kaum muslimin. Pengajian di pinggir jalan, yang nggak tahu apa di lapangan atau di apalah, yang jelas pinggir jalan. Dan menurut kami wajar lah kalau kemudian banyak gangguan, namanya juga pinggir jalan. Ya nggak tahu kenapa buat pengajian di pinggir jalan, kenapa nggak di masjid, ya. Padahal membuat majelis taklim di masjid itu keutamaannya sangat luar biasa, kaum muslimin, ya. Di dalam hadis dikatakan wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, keutamaannya sangat luar biasa kalau bermajelis di masjid. Dan kalau bermajelis di masjid, insya Allah, ya, ada gangguan dengan yang gangguan-gangguan yang seperti itu, tapi ya sangat minimal lah, kaum muslimin, sangat minimal. Ya, kalaupun masjidnya pinggir jalan, meskipun ada ambulan lewat atau mobil patwal lewat, suaranya tidak sekenceng ketika dia, ya, menggelar pengajian di ruang terbuka di pinggir jalan. Ya, seperti itu, kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Ini Bahar Smith marah-marah kepada jamaahnya gara-gara konsentrasinya buyar, teralihkan perhatiannya ke mobil patwal itu, kaum muslimin. setiap kalian, kalau lagi taklim, jangankan ada suara-suara, mau saya lewat, mau siapa lewat, mau presiden, mau di bawah situ ada apa, itu terjun, ya, mau di bawah sana longsor, mata kalian tertuju ke sini, jangan ke bawah sana. Itu tuh orang yang taklim begitu. Kebanyakan jadi adat istiadat sekarang ini. Fudul, tahu fudul? Satu orang aja berdiri begini, semua langsung begini. Ini ngaji apa itu orang itu? Mau dibawa lagi turun di bawah sana. Lihat di sini. Lihat ulama-ulama ini yang sedang ngasih nasihat. Jangan lihat di situ. Itu namanya fudul. Tahu? Namanya apa? Kurang keras apa? Fudul. Suka cari tahu apa sih? Siapa sih? Habib Bahar lewat? Nggak usah. Mau Habib Bahar yang lewat, siapa yang lewat? Duduk khusyuk, dengarkan nasihat. Tuh, coba kaum muslimin, ya. Jamaahnya
ditunjuk-tunjuk mukanya kaum muslimin ya. Hanya karena perhatian jamaahnya itu teralihkan kepada mobil patwal yang lewat. Bahar nggak terima, marah-marah. Ya bagi kami yang seperti itu ya Bahar tersinggung lah, merasa dicuekin, merasa nggak diperhatikan dan sebagainya. Padahal itu juga salah pihaknya Bahar sendiri juga. Ya, buat acara pengajian pinggir jalan. Ya, coba di dalam masjid. Ya, nggak sampai seperti itu. Ya, dan lagian kaum muslimin. Ya, namanya cuma sekedar pengajian. Kalau sekedar perhatian teralihkan itu hal yang biasa. Ya, itu hal yang biasa. Ya, jangankan hanya sekedar perhatiannya teralihkan. Ya, kalau yang ceramah Bahar, ya itu jamaahnya pulang saja malah lebih bagus. Karena isinya juga biasanya dawir. Isinya nggak ada gunanya. Ya, tahu sendirilah ceramah-ceramah para Khabib Ba'alawi. Ya. Tapi Bahar menilai yang seperti itu sudah sangat nggak sopan. Ya, menyueki yang ceramah seolah-olah nggak dihargai. Padahal ada video di mana si Bahar Smith ini ya ada ceramah dia tidur kaum muslimin. Coba adabnya mana? Ya kalau berbicara masalah adab dia sendiri nggak ada ya. Coba lihat video ini kaum muslimin. Gitu nggak? Iya. Tidur. Paling tuh kalau nonton sih ayo bangun bukan itu tidur. Aku iya, gak apa-apa, capek dunia kebanyakan namanya. Anda lagi bilang kami bahan capek tidur. Hakim yang ditinggal lagi gua. Gitu. Gak apa-apa, orang kalau tidurnya orang yang berilmu beda sama tidurnya orang yang ngaji. Kalau yang ngaji mah tidur bener-bener tidur. Kalau Habib Bahar tidur ilmunya gak ngikut tidur. Suruh ngomong bisa. Ente ngomong apa Habib tadi? Dan tahu. Lain. Naumul alim afdal min ibadatil jahil. Oh, kok dari dalil begitu. Oke. Kaum muslimin ya, coba lebih nggak sopan siapa? Apakah lebih nggak sopan jamaahnya Bahar Smith tadi yang sekedar perhatiannya teralihkan karena suara sirine? Yang jelas suara sirine mungkin bagi jamaahnya mengganggu. Ya sehingga perhatiannya teralihkan. Tapi lebih nggak sopan siapa? Lebih nggak beradab siapa daripada Bahar Smith ketika ada orang yang sedang ceramah, dia duduk di depan, di meja juga, ya, bareng sama yang ceramah, tapi dia tidur. Coba, lebih nggak sopan siapa? Lebih nggak beradab siapa? Lebih nggak sopan, lebih nggak beradab Bahar Smith. Cuma yang ceramah tadi sedikit membuat lelucon sih itu ya. Ya meskipun yang dia sampaikan sebenarnya benar, cuma kalau diterapkan dalam kejadian tersebut nggak pas kaum muslimin ya. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh ya. Itu nggak pas lah kalau dimisalkan dengan kejadian yang seperti itu. Nggak pas ya. Itu tidurnya orang bodoh. Ya tidurnya orang bodoh ya lebih parah lagi daripada ibadahnya orang bodoh. Itu loh kaum muslimin ya. Kalau Bahar Smith ini berilmu ya mungkin lah ya diterapkan kaidah seperti itu. Tapi kalau dia berilmu nggak mungkin kan yang seperti itu terjadi kaum muslimin. Ya kan? Ya, orang ceramah dia tidur di sebelahnya. Ya Allah. Kalau orang yang salah sedikit ya Bahar langsung nunjuk-nunjuk ya seolah-olah menunjukkan bahwa dia ini orang yang alim, yang punya adab yang tinggi, mengajarkan adab yang baik, bagaimana beradab dengan guru, sementara dia sendiri tidur. Ya, ada orang ceramah dia tidur. Coba kaum muslimin. Tapi ya memang begitu kaum muslimin. Ba'alawi itu memang begitu kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat video-video mereka, ya mereka harus diperlakukan dengan baik, dengan sopan, ya, dengan penuh tata krama. Tapi kalau dia memperlakukan muhibbin, memperlakukan orang-orang pribumi yang bukan dari kalangan habaib semaunya, ya. Coba kalau ada muhibbin ya yang memberikan sesuatu dengan seorang Khabib Ba'alawi, memberikan sesuatu dilempar-lempar, ya caranya memberinya dilempar-lempar. Kira-kira dianggap sopan apa enggak dengan para Khabib Ba'alawi kaum muslimin? Ya. Misal Bahar Smith nih, ya, yang ada videonya kan Bahar Smith sedang mandi, ya, sedang berendam di air hangat, ya. Coba kalau ada mukibbin atau ajudannya memberikan sesuatu yang diminta sama Bahar dilempar-lempar, itu kira-kira Bahar Smith terima apa enggak?
yakin nggak akan terima kaum muslimin. Mbak Alawi juga nggak akan terima kalau diperlakukan seperti itu. Ya, tapi coba kita lihat berapa banyak video-video orang-orang dari kalangan Mbak Alawi ketika di majelisnya ngasih buah kejamaahnya dari atas panggung itu dilempar-lempar buahnya kaum muslimin. Dilempar-lempar. Dan itu videonya banyak, bukan cuma 1-2 orang. Bukan cuma 1-2 Mbak Alawi, tapi banyak kaum muslimin. Ya. Itu menunjukkan akhlak mereka itu seperti itu kaum muslimin. Mereka memperlakukan orang-orang yang bukan dari kalangan Mbak Alawi semaunya. Tapi ketika orang memperlakukan Mbak Alawi harus dengan penuh sopan, santun. Ya, makanya Mukibin itu kalau sudah berhadapan dengan Mbak Alawi, ya sudah jadi jongos kaum muslimin. Ya, coba kaum muslimin ya, dengan realita-realita yang seperti itu masih juga mau jadi Mukibin. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.